Halo pemirsa saham hari ini. Seperti yang sudah dipikirkan kemarin bahwa ini ada dua kemungkinan, apakah dia double top, head and shoulders gitu ya, atau ini adalah double bottom. Nah, kalau misalnya double bottom, menurut kami sih seharusnya dia sudah terjadi dan dia tembus, tetapi ini lebih menuju ke arah head and shoulders. Jadi hati-hati untuk saham-saham yang big caps atau LQ45, maka dia akan tembus minimal sampai 6353. Kalau misalnya rekan-rekan ingin saham-saham santai, bisa lihat beberapa saham untuk diswingkan. Yang pertama ada MDKA. MDKA ini bisa rekan-rekan cek di 3810 sampai 3880, jual di 3990, jual yang kedua di 4070. Ingat, jualnya dua kali gitu ya. Jadi boleh terserah 60% dulu dijual, 40%-nya biar floating profit naik di atas, bagus. Dan rekan-rekan bisa perhatikan ini supportnya di MA21 aja, dengan MA34 kejauhan, takutnya udah keburu dalam, oke? Teman-teman, kalau misalnya ternyata candlestick-nya sudah closing di bawah MA21, lebih baik cut loss aja. Kalau misalnya rekan-rekan berani, sebenarnya MA21 itu sering ditembus sih, jadi bisa itu MA21 atau MA34 ya. Terserah, kembali ke risk and reward ratio masing-masing. Selanjutnya ada BBYB, ini juga udah posisinya udah tinggi sekali, dan kalau misalnya rekan-rekan perhatikan dia beberapa kali mantul di MA21-nya, dan ini posisinya sudah sangat tinggi sekali. Kalau misalnya rekan-rekan ingin beli bisa di 2750 sampai 2800, jual pertama di 2980, jual kedua di atas 3000, yaitu 3130. Kembali lagi, kalau ternyata dia closing di bawah MA21, lebih baik lepas aja, berarti dia sedang menuju ke arah downtrend dan biasanya agak lama ya. CARE, nah CARE ini posisinya beberapa kali mantul di MA34, jadi untuk support lebih baik di MA34, dan ini bisa dibilang terjadi dua buah candlestick seperti ini sebenarnya berbahaya. Jadi besok harus perhatikan dulu apakah dia berhasil mantul atau dia malah makin dalam. Jadi rekan-rekan ada kesempatan untuk beli mepet ke MA34 nih di daerah 496 gitu ya, di daerah 494, 496 sampai 498. Itu daerah yang bagus banget. Dan ternyata kalau misalnya dia closing di bawah 494 atau 496, malah makin turun ke bawah sampai di akhir sesi, lebih baik lepas aja. Berarti dia sudah closing di bawah MA34. Tetapi kalau misalnya ternyata dia malah menguat, bisa take profitnya di 518 atau 534 ya. Dan ngomong-ngomong, CARE itu udah cross merah nih MACD-nya, hati-hati. BRMS, nah BRMS ini udah mantul di MA34, dan kalau misalnya rekan-rekan berani bisa beli di daerah dekat-dekat MA34 nih, di daerah 107, 106 gitu ya, sampai 110 ini. Jangan beli di atas, tapi jangan FOMO gitu ya, belinya di bawah aja kalau bisa. Dan kembali lagi, kalau nembus MA34 lebih baik lepas aja dan bisa jual di 116 sampai 119 ya. Karena itu adalah area yang belum bisa ditembus. Sekarang DNAR juga posisinya sudah bagus, dan dia rekan-rekan sedang posisi ke bawah nih. Ini ada kesempatan, karena kalau sudah ke bawah gini sepertinya dia kemungkinan untuk nyentuh gitu minimal ke MA21 dan mantul. Dan MACD-nya sudah semakin menyempit. Kalau misalnya dia hijau, nanti dia akan naik tinggi banget. Kan bisa coba beli di 322 sampai 338 gitu ya. Daerah tipis-tipis mau ke MA21 silahkan, di daerah 318, 320 boleh, tapi kayaknya nggak dapat, lebih baik di 322 gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata closing di bawah MA21, mending lepas dulu gitu ya. Karena swing harus berani main seperti itu. PMMP, nah ini PMMP juga sudah crossing MA8 ke MA21 dan MA8 crossing ke MA89. Harusnya ini udah uptrend banget dan ada kesempatan nih untuk beli. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin beli, nih bisa beli dekat-dekat ke MA8. Kenapa? Karena ini strong uptrend seharusnya, dan rekan bisa coba beli di 500 sampai 510, jual satunya di 555, jual dua di 570, stop loss di bawah MA8. Selama tidak menembus MA8 closingnya, rekan-rekan bisa terus tahan gitu ya. Siapa tahu sampai 57, sampai 580, atau malah kembali naik lagi sampai ke 620 ya.
JAWA, rekan-rekan bisa coba beli di daerah 246 sampai 272 karena EMA21 adalah sebuah supportnya. Rekan-rekan bisa jual di 334 sampai 356. Kembali lagi, kalau misalnya dia nembus EMA21 lebih baik cut loss aja, dan posisi MACD-nya juga ini sebenarnya mantul-mantul terus. MITI sudah crossing MACD dan posisinya sekarang sudah crossing EMA8 ke EMA21 lagi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dia kalau misalnya sudah crossing dan nembus EMA34 seperti ini, dia malah naik terus. Teman-teman bisa coba beli di 234 sampai 242. Jual pertama di 294, jual kedua di 316. Stop loss di bawah EMA21 nih. Hati-hati, dia sudah crossing, tetapi kalau misalnya ternyata tembus EMA21, lebih cut loss aja deh. Kalau misalnya teman-teman punya mental yang lebih kuat, bisa tahan di bawah EMA34 karena EMA34-nya masih belum di bawah support terkuatnya di 192. Oke? Innov ini kita skip aja. Lebih baik TOYS. Nah, TOYS ini posisinya hati-hati, udah tinggi banget nih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin beli, bisa coba beli di 248 sampai 260. Tetapi ini stop loss-nya kita jangan di daerah situ, tapi kita geser ke 230 deh. Karena 230 ini ada gap, takutnya dia ternyata ngejar gap dan bablas tembus sampai EMA21. Walaupun ini udah crossing nih, EMA8 crossing ke 21 dan EMA34, dan dia sudah di atas EMA89 lagi gitu ya, yang pink. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, bisa jual di 292 sampai 328. Tapi hati-hati, posisinya udah tinggi banget, takutnya kejebak nih, malah beli di pucuk ya. PTDU ini spekulatif aja, karena EMA89 ini masih di atas banget dan tinggi, walaupun dia baru crossing nih. Crossing EMA8 dan EMA21 ini tidak menguatkan dia, dan MACD ini menipu. Kenapa menipu? Ya posisinya begini, tapi MACD-nya hijau. Nah kan nggak sehat kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, hati-hati jangan swing jangka panjang, tapi pasang stop loss ketat gitu ya. Stop loss-nya harus di bawah EMA21. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, EMA21 itu posisinya masih di atas dari support gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata nembus dari supportnya, berarti dia akan downtrend dong gitu kan. Rekan-rekan bisa coba beli di 198 sampai 201, jual pertama di 232, jual kedua bisa sampai 259 kalau memang kuat gitu ya. IELS, nah IELS juga saham-saham gorengan yang ngeri-ngeri sedep. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, dia bisa dibeli di 266 sampai 300. Jadi rekan-rekan semakin dekat dengan EMA21 silahkan beli, dan ternyata turun, ya sudah, hanya turun 1 atau 2% gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dia cut loss di bawah EMA21, berarti dia akan kembali turun. Tapi kalau misalnya ternyata dia menguat gitu ya, maka dia bisa jual sampai 266 sampai 300. Ada SATU kalau misalnya rekan perhatikan sudah crossing MACD ini, posisinya udah di atas dan ada kesempatan untuk beli. Dan kembali lagi, rekan-rekan bisa coba beli semepet mungkin dengan EMA21 sebenarnya, tapi kemungkinan sampai 102 lah. Masih bisa dikejar 102 sampai 110. Semakin bawah semakin bagus, karena itu akan semakin dekat dengan support. Dan kalau misalnya ternyata balik arah, rekan-rekan cut loss-nya dikit. Kalau misalnya rekan-rekan ingin beli, bisa beli di 102 sampai 110, jual di 114 atau 118 ya. Perhatikan risk and reward teman-teman semua. TIRT, nah TIRT ini posisi masih ke atas terus dan dia mantul di EMA21 terus gitu ya. Posisinya ke bawah dan kita bisa tunggu di saat mepet ke EMA21. Teman-teman bisa coba beli di 84-93, jual di 115 atau 128, tapi hati-hati. Jarum suntik ini menunjukkan dia bahwa udah naik, dia langsung turun lagi. Jadi kalau misalnya rekan ingin beli saham seperti ini, belinya jangan terlalu banyak gitu, lotnya langsung dijual aja gitu. Kembali lagi, supportnya adalah EMA21. Nembus EMA21, bye-bye. Jual aja. Itulah saham-saham yang mayoritas bukan saham-saham big caps gitu ya. Jadi saham lapis 2 atau lapis 3. Jadi rekan-rekan harus waspada, ini adalah head and shoulders menurut kami sih. Tapi banyak yang mengatakan, oh ini adalah double bottom, silahkan.
Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan semoga cuan buat kita.